Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muqarrabin, hurrin muazzalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyil hasibiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Al-Fakhir Buya Helmi senantiasa selalu bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada dalam menjalankan segala kegiatan aktivitas sehari-hari. Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan segala rizkinya, Allah jaga kesehatan dan kekuatan serta perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin kafaru yu'allimunan nasa syihra. Dalam firman Allah tersebut jelas-jelas Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada hamba-hambanya bahwa bahaya sekali ilmu syaitan, baik itu untuk dipelajari maupun untuk menyakiti seseorang manusia. Untuk daripada itu, dalam konten kali ini Al-Fakhir Buya Helmi akan membahas 7 ciri-ciri hamba Allah manusia yang terkena serangan atau sihir, santet dan ilmu supranatural lainnya. Simak kontennya sampai habis agar tidak gagal paham dalam mengamalkan atau mengetahuinya. Dan Al-Fakhir Buya Helmi kembali menghimbau, mengharap keikhlasan sahabat-sahabat Buya Helmi yang belum subscribe. Yuk dukung channel YouTube Buya Helmi agar berkembang di algoritma YouTube dengan cara subscribe, like, serta share. Semoga Allah berikan keberkahan dan pahala kepada sahabat-sahabat Buya Helmi yang mendukung channel ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Banyak sekali di antara kita tidak peduli atau masa bodoh dengan diri dia terkena ilmu syaitan, sihir, santet, guna-guna, teluh dan sebagainya. Bahkan ada banyak juga yang tidak mempercayainya. Padahal perlu sahabat-sahabat Buya Helmi ketahui bahwa orang yang terkena ilmu atau serangan santet, sihir dan guna-guna, dirinya akan bahaya daripada dia terkena penyakit medis. Di samping dia jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala, karena di tubuhnya ada makhluk, sehingga makhluk itu mengganggu untuk taat dan ibadah kepada Allah. Bahkan aktivitas kegiatan dia sendiri akan diganggu dengan penyakit yang ada di tubuhnya karena dia mendapat serangan santet. 7 ciri orang yang terkena ilmu santet adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia susah tidur pada malam hari. Kenapa dia susah tidur pada malam hari? Karena makhluk yang ada di tubuhnya selalu mengganggu aktivitas istirahat dia. Kenapa? Karena perbedaan alam jin
dengan alam manusia. Pada saat manusia itu alamnya malam, maka di kehidupan jin menjadi siang. Jadi jin itu mengganggu aktivitas kegiatan istirahat pada malam hari. Susah tidur pada malam hari, dan adapun jika dia bisa tidur, tapi tidurnya hanya sifatnya sementara, tidak nyenyak, sedikit bangun, sedikit bangun. Gejala seperti itulah perlu sahabat-sahabat Buya Helmi waspadai. Orang yang susah tidur pada malam hari, kebanyakan dia berpikir bahwa dia harus minum obat kedokteran, sehingga dengan obat tiap malam dia minum, maka reaksinya akan terganggu. Apakah itu ginjalnya terganggu atau pencernaan karena kerasnya obat tidur, dan ketergantungan obat tidur tersebut adalah merupakan suatu tujuan dari orang yang terkena ilmu sihir atau serangan santet, guna-guna, dan sejenisnya. Yang kedua, persendiannya lemas, bawaannya malas untuk melakukan suatu kegiatan. Terkadang merasa malas adalah sesuatu hal yang dimasa bodohkan. Merasa malas, lemas, mungkin kurang darah atau sebagainya, padahal itu perbuatan salah satu dari ciri-ciri orang yang terkena serangan ilmu syaitan, santet, atau guna-guna. Yang ketiga, sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Emosinya selalu meledak-meledak, emosinya tanpa ada perihal, kemarahannya selalu tidak stabil. Akibatnya yang keempat, jantungnya berdebar-debar. Karena apa? Peredaran darahnya itu terus digenjot karena jin masuk ke dalam peredaran manusia. Kalau dia jantungnya berdebar-debar, kemudian emosinya menyok sehingga tekanan darahnya tinggi, sehingga membuat kepalanya berat, kepalanya pusing, lehernya susah digerakkan, dia pergi ke dokter, pasti medis mengatakan bahwa itu penyakit kolesterol atau darah tinggi atau serangan jantung. Padahal itu adalah akibat dari ilmu santet yang sudah masuk ke dalam tubuh seseorang tersebut. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yang kelima, ada makhluk di tubuhnya. Siapa makhluk di tubuhnya? Adalah jin. Ada jin di tubuhnya. Setiap orang yang terkena ilmu santet pasti ada masuk atau bersemayam di dalam tubuh orang tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu penjelasan kepada kita, memberitahukan kepada kita dalam surat An-Nas, surat Al-Falaq, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat khawatir, rasa was-was pada diri manusia. Siapa itu? Minal jinnati, di tubuhnya ada jin, wan nas, atas perintah manusia. Jadi orang yang terkena ilmu santet, terkena serangan santet, terkena pelet, ilmu hitam dan sebagainya, ilmu-ilmu setan, pasti di tubuhnya ada makhluk astral alias jin. Sehingga jin itu menguasai ruhaniyah. Orang yang terkena ilmu santet, ruhaniyahnya diganggu oleh makhluk jin tersebut atas perintah dan suruhan oleh para dukun-dukun laknatullah alaih. Sehingga karena di tubuhnya ada makhluk, berat sekali untuk menjalankan aktivitas kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu gangguan. Yang keenam, penyakitnya itu akan kambuh pada saat waktu-waktu yang telah ditentukan.
Bagaimana itu? Misalnya suatu contoh, kita sakit kepala yang luar biasa. Sakit kepala itu pada saat menjelang matahari terbit, atau pada saat kita mau beraktivitas, kepala kita sering sakit. Nah, setiap pagi itulah, setiap pada saat matahari terbit itulah penyakit kita itu akan kambuh. Kalau penyakit medis itu kambuhnya sembarangan, itu kambuhnya di waktu-waktu yang berbeda. Ini waktunya sama. Misalnya dia ditutup jodohnya pada saat dia ingin sekali berhubungan atau dilamar oleh orang, berhubungan asmara atau orang itu mencintainya, maka dia akan diganggu. Apakah itu kepalanya yang sakit atau perutnya? Pokoknya intinya sakitnya itu waktunya sudah ditentukan. Apapun urusannya, misalnya umpama dia ditutup rezekinya, setiap ada orang yang ingin membantu atau ingin membeli atau ingin bekerja sama dengan usahanya, pasti gagal. Itulah ciri-ciri orang yang terkena ilmu santet. Yang terakhir, yang ketujuh, ada buhul di suatu tempat. Perlu sahabat-sahabat Buya Helmi ketahui bahwa setiap orang yang terkena santet, sihir, guna-guna atau serangan gaibnya, pasti ada buhul di suatu tempat yang ditaruh oleh dukun laknatullah alaih. Tidak sekedar hanya di ruqyah. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diinformasikan oleh Allah melalui surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Firman Allah menjelaskan bahwa Rasulullah terkena ilmu santet, diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah belum sembuh total, sehingga Rasulullah diisyaratkan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, musnahkan sebuah buhul yang ada di suatu tempat. Akhirnya Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk memusnahkan buhul yang ada di sebuah sumur yang airnya merah seperti darah. Sahabat Buya Helmi, setiap orang yang terkena santet belum cukup hanya diruqyah, tapi buhulnya itu harus diambil oleh orang yang mengobatinya. Tanpa diambil itu buhul, mustahil Allah dapat menyembuhkan penyakit sihir, santet, dan guna-guna. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Perlu sahabat-sahabat Buya Helmi ketahui, jangan dibiarkan diri kita terkena ilmu santet, ilmu sihir, serangan gaib, dan macam-macam. Karena penyakit gaib tersebut lebih berbahaya dari penyakit medis. Ingat, tubuh kita ada dua jenis yang mendukung manusia. Yang pertama ada jasmani dan ada rohani. Jasmani ada penyakitnya, yaitu penyakitnya medis. Disebut penyakit medis. Apakah itu penyakit jantung, kanker, dan macam-macam sebagainya. Ruhaniyah kita juga ada penyakitnya. Jadi di tubuh manusia ada dua jenis, ada jasmani, ada ruhaniyah. Ada ruh. Jasmani ada penyakitnya, yaitu dinamakan penyakit medis. Ruhaniyah juga, ruh kita juga ada penyakitnya. Ada dua jenis penyakit tersebut. Yang pertama penyakit sifat, sombong, dengki, angkuh, dan macam-macam sifat yang tercela. Itulah penyakit ruhaniyah kita, ruh kita. Ada juga penyakit yang dibikin oleh seseorang dukun santet yang dinamakan juga penyakit ruh. Penyakit jasmani, penyakit ruh kita yang sifat-sifat yang tercela itu bisa disembuhkan dengan mendekatkan diri kepada Allah, mendengarkan nasihat-nasihat para ahli tokoh-tokoh agama, membaca Quran, ibadah yang lebih rajin. Itulah sehingga penyakit ruhanias dari sifat tersebut disembuhkan oleh Allah karena kita dekat sama Allah. Yang
awalnya sombong kita tidak sombong, yang awalnya serakah tidak serakah, yang awalnya dengki, hasad dan macam-macam dihilangkan oleh Allah. Tapi ada satu lagi penyakit rohania yang itu diserang oleh dukun-dukun santet. Itulah yang harus kita waspadai. Jika rohaniah kita sakit, maka jasmani kita juga akan sakit. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Semoga konten ini bermanfaat. Al-Fakhir Buya Helmi memohon dengan sangat, yuk mari selalu dukung channel YouTube Buya Helmi, karena channel YouTube Buya Helmi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam konten amalan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.